على نعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. Hadis yang ketiga di dalam bab sabar. Hadis ini bersumber dari Abi Yahya, yaitu yang bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat mengagumkan keadaan orang yang beriman. Sesungguhnya keadaan orang beriman itu selalu memiliki kebaikan. Tidak ada hal yang seperti itu dimiliki oleh seseorang kecuali hanya dimiliki oleh orang beriman, yaitu apabila orang beriman itu terkena musibah, maka apabila orang beriman itu mendapatkan suatu nikmat yang menggembirakan, maka dia bersyukur. Maka syukurnya itu menjadi kebaikan untuk dirinya. Dan jikalau dia ditimpa suatu kemudaratan atau kena musibah, dia pun bersabar, maka sabarnya itulah yang menjadi kebaikan untuk dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman melalui hadis ini. Bahkan beliau memuji dan menyanjung dengan mengatakan sungguh sangat mengagumkan keadaan orang yang beriman. Orang beriman yang dimaksud di sini adalah yang memiliki iman sempurna. Karena orang beriman itu memang keimanannya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Jadi kalau imannya masih kurang-kurang, itu belum tentu bisa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini ketika dia menjalani hidup di saat senang maupun susah. Belum tentu sikapnya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah ini. Jadi yang dimaksud di dalam penjelasan Nabi ini adalah menyangkut tentang begitu besarnya dampak keimanan di dalam kita menyikapi hidup dalam berbagai situasi. Iman itu selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup. Asalkan iman selalu kita tingkatkan, kita perkuat, kita jaga dengan baik, maka dia akan menghasilkan suatu sikap hidup yang sangat bermanfaat dan mendatangkan banyak kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di sini adalah orang beriman yang sempurna, ya, al-mu'min al-kamil. Lalu apa saja tanda orang beriman yang kuat itu sehingga segala bentuk
urusan hidupnya itu selalu mendatangkan kebaikan buat dirinya. Di antaranya dikatakan adalah tanda-tanda orang yang beriman yang sempurna itu al-alim billah. Yang pertama adalah al-alim billah. Dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, seyogianya kita dari waktu ke waktu memperluas pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin luas pengetahuan kita dan semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat mempengaruhi kepada kondisi dan keadaan iman kita, yang pada gilirannya iman itulah yang akan membimbing dalam hidup kita ini apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita perbuat. Dan itu kemudian pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Al-alim billah. Jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, itu menjadi tanda imannya akan menjadi sempurna. Kemudian yang kedua adalah selain alim billah adalah ar-radhi bi ahkamillah. Ridha terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah atau hukum Allah. Hukum Allah itu ada dua. Ada hukum syariat adanya, ada hukum kauniyah. Hukum syariat itu adalah yaitu melalui perintah, melalui larangan. Jadi Allah menyampaikan perintahnya, Allah menyampaikan larangannya. Apa yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah itu kita terima dengan senang hati, dengan hati yang ridha. Nah, itu menjadi tanda kondisi iman itu baik, sempurna. Kemudian adapun hukum kauni itu atau ahkam kauniyah, ketentuan atau ketetapan Allah itu ada yang dalam bentuk ciptaan. Jadi misalnya keadaan tubuh kita seperti yang ada ini, ya kita terima. Ini memang sudah menjadi ketetapan Allah seperti ini. Tidak perlu kita merasa malu dengan keadaan tubuh kita, tidak perlu kita merasa minder dengan orang lain karena Allah memberikan kita ada kekurangan dibandingkan orang lain misalnya. Nah, jadi menerima apa adanya yang sudah menjadi ketetapan Allah, misalnya buat tubuh kita, itu adalah menyangkut tentang ketetapan yang bersifat kauni, yang sudah memang Allah menciptakannya seperti itu. Jadi ada dua hal yang harus kita terima dengan penuh ridha mengenai ketetapan Allah, yaitu yang biasa disebut dengan hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang bersifat perintah maupun larangan, disampaikan lewat Al-Quran maupun lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, seberapa besar keridhaan kita di dalam menerima semua itu, itulah yang akan mengukur keimanan kita, sehingga apakah keimanan kita itu bisa disebut sebagai iman yang sempurna ataukah masih belum sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah al-amil ala tasdiqi mau'idihi, yaitu melaksanakan apa yang kita percayai sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan ini itu segalanya, dan kita percaya karena iman itu percaya. Namun percaya itu tidak hanya sekedar kita diamkan di dalam hati menjadi sebuah suatu keyakinan, tapi itu harus direfleksikan gitu kan, diaplikasikan enggak gitu. Nah, dalam perbuatan kita atau diselaraskan perbuatan kita dengan keyakinan yang ada itu. Itulah di antara tanda bahwa orang betul-betul dalam kondisi iman yang baik. Karena itu Rasulullah pernah menjelaskan bahwa iman itu mempunyai banyak cabang-cabang. Nah, misalnya saja ada sabda Nabi, kita menghormati tamu itu adalah bentuk daripada aplikasi iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang menyatakan beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka dia mesti memuliakan tamunya. Atau seperti dalam sabda yang serupa dengan itu,
Fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya misalnya. Jadi kita menjaga suasana kehidupan bertetangga yang harmonis, ini kan, tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, itu adalah aplikasi daripada iman. Nah, apabila orang bisa mewujudkan itu menandakan bahwa dia memang betul-betul memiliki iman yang baik, dalam kondisi iman yang sempurna. Nah, yang seperti inilah iman yang akan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan itu. Secara singkat, Nabi SAW seperti membuat sebuah kaidah tentang orang yang beriman sempurna itu, apabila dia mendapatkan kesenangan hidup berupa nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia mensyukurinya. Dia bersyukur terhadap nikmat itu. Orang bersyukur menandakan bahwa dia punya hubungan dengan Allah. Dia punya hubungan dengan Allah. Orang yang bersyukur menandakan kalau dia memang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia dapat nikmat, apa yang dia ketahui tentang nikmat? Apa yang dia kenal tentang nikmat? Dia tahu bahwa nikmat ini datang dari Allah, tidak dari mana-mana. Walaupun mungkin datangnya lewat tangan manusia. Tetapi pada saat dia menerima itu, apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan rencananya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada nikmat yang tidak direncanakan oleh kita, tidak diduga oleh kita, tidak terpikirkan oleh kita, tahu-taunya kita dapat nikmat. Nah, itu memang sudah menjadi rencana Allah, memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka senanglah kita menerimanya, lalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dia melakukan itu untuk kita. Dan kita percaya bahwa ini adalah bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita. Selama ada nikmat yang terus mengalir kepada diri kita, itu menunjukkan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua ungkapan-ungkapan yang tertuju kepada Allah menyangkut tentang nikmat yang kita terima, itu menunjukkan adanya keimanan yang baik kepada Allah. Sehingga keimanan yang seperti itu yang membentuk kesyukuran pada saat menerima nikmat, itu adalah mendatangkan kebaikan. Di mana kebaikannya? Kebaikannya Allah berjanji dalam Quran, wa sanadzis syakirin. Kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Jadi kalau orang bersyukur, dia pasti mendapatkan balasannya. Bayangkan, sudah dapat nikmat, dikasih pahala lagi. Berarti kita dapat dua nikmat. Ya. Ini namanya nikmat yang berterus-terusan. Ya. Kenapa? Karena nikmat yang kita terima itu di dunia, kita syukuri, ini berkelanjutan, nanti nikmatnya menjadi nikmat akhirat, yang kita pasti yakin nikmat akhirat itu jauh lebih besar daripada nikmat yang kita terima di dunia. Dan ini memang sudah menjanji Allah, jadi apa? Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat. Nah, tapi Allah tidak menyebutkan kapan Allah menambah itu. Bisa jadi ditambah di dunia dan sekaligus juga ditambah di akhirat. Bisa jadi yang ditambah itu tidak di dunia, tetapi ditabung untuk kemudian seluruhnya diterima di akhirat, akan jauh lebih besar lagi. Tapi kita yakin bahwa kalau kita bersyukur pasti ditambah nikmat kita. Tapi jangan kita memahaminya secara sempit. Dikira kalau kita bersyukur maka yang bertambah di dunia. Belum tentu. Tapi tetap kita tanamkan keyakinan bahwa kaidah itu tidak pernah berubah. Kalau kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Ya. Jangan sedikit kita meragukan akan janji Allah kalau Dia menambah kalau kita bersyukur. Jadi jangan kita tunggu-tunggu di dunia ini tidak tambah-tambah misalnya, wah gimana ini Allah ternyata tidak memenuhi janjinya. Tidak begitu ya Allah. Malah justru kita berkeyakinan kalau ternyata di dunia ini nikmat yang kita terima setelah kita syukuri malah berkurang misalnya, itu bisa jadi Allah menabungkan apa yang Dia janjikan itu untuk kita terima di akhirat, itu jauh lebih besar nilainya daripada kalau kita menerima di dunia. La in syakartum la azidannakum. Itulah kebaikan. Jadi kebaikan akan selalu diterima oleh orang yang bersyukur. Jadi orang beriman itu kata Nabi selalu kondisi dan keadaannya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, yang pertama apa? Bila dia dalam kondisi senang karena menerima nikmat, dia bersyukur, maka syukurnya itulah yang mendatangkan
kebaikan itu. Kalau kita bicara soal syukur itu sangat luas kan. Nah, jadi kesyukurannya itu pada intinya adalah bagaimana kita menggunakan nikmat pemberian Allah itu ya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah taala itu dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari semua bentuk syukur. Nah, memang syukur itu ada syukur di dalam hati, ada syukur di lidah, ada syukur yang kemudian dilanjutkan dengan syukur dalam perbuatan. Nah, Allah ingin agar kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kesyukuran kita kepada nikmat itu, yaitu melalui menggunakan nikmat terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari semua bentuk kesyukuran itu. Nah, disitulah datang kebaikan-kebaikan. Pokoknya Allah menjamin kalau selama kita menggunakan nikmat-nikmat itu untuk sesuatu hal yang diridhoi Allah taala, pasti kebaikannya akan datang. Tidak hanya kebaikan itu terbatas untuk diri kita sendiri, tetapi juga buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, buat keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bahkan juga mungkin bangsa kita. Ya. Tergerak hati orang untuk menyisihkan sebagian harta sebagai nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, lalu dia berbagi. Bukankah itu kebaikan yang dirasakan orang lain? Dengan berkat apa itu? Dengan berkat dia menunjukkan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu. Nah, itu kebaikan yang lain yang juga kita mesti renungkan. Jadi pokoknya orang yang beriman yang baik, ya, bila saat dia dapat nikmat kemudian bersyukur, maka itu pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Kemudian pada gilirannya kalau misalnya kita kena musibah, ya, dan itu musibah tidak hanya yang dimaksud ke kita itu bersifat pribadi, tapi bisa juga musibah itu melalui keluarga kita, ya, di rumah tangga kita itu juga menjadi musibah buat kita. Harta kita, melalui harta kita, ya, selain musibah itu bisa menimpa tubuh kita, jadi ada musibah menimpa tubuh kita, ada musibah ditimpakan melalui harta kita, ada musibah ditimpakan melalui keluarga kita. Nah, semua musibah-musibah ini kalau kita hadapi dengan sabar, maka sikap sabar inilah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan itu. Tentu orang yang sabar itu menjadi bukti kalau dia punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana buktinya kalau itu adalah memang hubungan baik seseorang kepada Allah, ya. Karena orang sabar itu tentu dalam keyakinan dan pikirannya menyatakan bahwa ini memang adalah keputusan Allah. Ini memang sudah menjadi takdir Allah. Memang kita tidak menghendaki hal ini terjadi pada diri kita, tapi Allah menghendaki. Selama itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, kita terima. Nah, menerima keadaan seperti itu adalah bagian daripada sabar yang dimaksud. Jadi orang yang sabar itu orang bukan hanya berdiam diri tanpa berpikir, tanpa punya keyakinan, tapi orang sabar itu dia berangkat dari sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak ada di luar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tadi kita sudah mengawalinya bahwa ini adalah iman yang baik, ini iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu seperti itu. Yaitu iman yang memiliki keyakinan semua apa yang terjadi dalam hidup itu adalah memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu kan garisnya seperti apa, arahnya kemana, apa yang bakal terjadi. Tetapi semuanya tidak akan salah alamat. Tidak akan salah alamat. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad SAW, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kami kecuali itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran Al-Karim kepada kita. Bahwa apapun yang menimpa diri kita dalam hidup ini itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapa besar pun usaha kita untuk menghindar dari ketetapan Allah tidak akan berhasil. Ya, karena itu juga Nabi mengajarkan sekalipun jangan Nabi, seluruh dunia ini orang berencana untuk menganiaya kamu, maka tidak akan pernah terjadi itu kalau Allah tidak merencanakannya itu.
Sekalipun seluruh dunia ini orang berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada diri kamu, tapi itu tidak akan pernah kesampaian kalau memang Allah tidak merencanakannya. Nah, begitulah seterusnya, ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita diajari untuk berkeyakinan terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada di luar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di luar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah sabar yang mendatangkan kebaikan. Nah, sabar yang mendatangkan kebaikan adalah sabar yang pasti menunjukkan orang itu mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia merasa menderita, sekalipun ya, baik menderita secara fisik maupun secara batin mungkinlah. Nah, tapi bagi dia itu tidak menjadi persoalan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itulah maka di dalam hal sabar ini Rasulullah juga mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim sekalipun itu hanya tertusuk duri, melainkan itu akan mendatangkan keberuntungan. Keberuntungannya adalah dosa-dosanya akan ditebus melalui duri yang menusuk ke tubuhnya. Ini bukan kita menghendaki ditusuk-tusuk sama duri lah. Nah, tapi kalau misalnya memang kita terjajak paku kah, umpamanya kada sengaja itu, ya kita berusaha untuk sabar, artinya berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita mempertanyakan kenapa Allah jadi merencanakan kita nih tertusuk ke paku umpamanya gitu kan. Sakit sekali ini umpamanya, tidak perlu kita harus mempertanyakan itu. Tapi Nabi mengajarkan apa? Bahwa bila disikapi dengan sabar, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya mana? Kebaikannya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penat yang dirasakan seseorang, tapi dia seorang yang muslim, seorang yang mukmin. Penat karena beribadah, penat karena duduk di majelis ilmu seperti ini, penat karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan penat-penat yang lainnya itu kan rasa sakit tubuh kita. Itu pun kalau kita tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan seperti itu, maka itu mendatangkan keberuntungan. Sikap seperti itu mendatangkan keberuntungan, kebaikan-kebaikan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena itu akan menebus dosa-dosa kesalahan kita. Bahkan itu juga akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara keterangan kebaikan-kebaikan yang dimaksud itu. Dalam keadaan senang kita bersyukur, maka syukur itulah yang akan membuat kita bisa mendapatkan kebaikan yang berlimpah pada saat kita menghadapi sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Kita hadapi dengan penuh kesabaran, dan itu juga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang juga tidak kalah berlimpahnya. Kebaikan yang dimaksud jamaah sekalian tidak hanya kebaikan di dunia, tetapi kebaikan di situ adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunianya kita rasakan, ya. Kebaikan akhiratnya itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dalam Al-Qur'an janji Allah tentang orang yang ditujukan kepada orang yang bersyukur, ditujukan kepada orang yang sabar, janji-janji akhirat itu. Nah, jamaah sekalian, itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abata faqala laisa ala abika karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ah ya abata jannatul firdausi ma'wa ya abata ila jibril nan'ah falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ketika Nabi menghadapi situasi sakit yang berat, sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelang Rasulullah menghadapi ajal, sakit berat beliau. Sampai-sampai sakit berat itu kemudian mengantarkan beliau kepada keadaan yang diliputi oleh kesulitan. Yataghasyahul karbu, diliputi oleh kesulitan. Ini
adalah menjelang sakaratul maut. Jadi Rasulullah sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ketika itu terlihat sekali keadaan kondisi beliau sangat berat. Ya. Nah, Fatimah radhiyallahu anha anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berucap wa karba abata, wahai ayahanda, betapa engkau menghadapi kesulitan yang begitu hebat. Ya, betapa engkau menghadapi kesulitan yang begitu hebat. Sampai berucap seperti itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menenangkan, berusaha menenangkan anak beliau dengan bersabda, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, wahai anakku, setelah ini, setelah melewati masa-masa ini, maka tidak akan ada lagi kesulitan setelah ini. Ini adalah kesulitan yang terakhir. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka anak beliau Sayyidatuna Fatimah ini kembali mengucapkan, ya abata, wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Allah. Rasulullah itu memang di akhir hayat beliau itu ditawari. Jadi ditawari lewat Jibril. Apakah masih ingin terus melanjutkan kehidupan di dunia ataukah menghadap Allah? Jawab Nabi adalah Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Jawab Nabi adalah, aku ingin berdampingan dengan yang maha tinggi. Aku ingin berdampingan dengan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang kalau ditawari gitulah. Mun ada ditawari itu tambahi lagi 5 tahun gitu. Gede-gede gitu pilihannya. Ini tidak zaman sama Allah. Jadi pada saat itu disampaikan, Rasulullah malah minta ingin segera saja menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang kekasih kepada yang dikasihinya. Pasti merindukan ingin segera bertemu orang yang dikasihinya. Rasulullah SAW itu merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang saat itu memang tugas-tugas Rasulullah sudah hampir habis, sudah hampir selesai. Tidak ada tugas-tugas lagi yang yang harus beliau jalankan. Maka Rasulullah memilih itu. Itulah yang dinyatakan oleh Sayyidatuna Fatimah kemudian, engkau wahai ayahanda telah memenuhi Allah telah memenuhi keinginan engkau. Kemudian ya abatah jannatul firdaus ma'wa, wahai ayahanda, surga firdaus adalah tempat engkau berada. Kemudian lagi Sayyidatuna Fatimah mengatakan, wahai ayahanda, kabar kepulangan engkau ini kami sampaikan kepada Jibril alaihissalam. Maksudnya adalah bahwa ini adalah pertemuan yang terakhir yang kepada keluarga beliau dan tidak akan bertemu lagi dengan Jibril di permukaan bumi. Karena sehari-harinya Rasulullah SAW itu selain berkumpul dengan keluarga juga sering karena tugasnya Jibril kan, ditemui Jibril kadang pagi, kadang sore, kadang pagi, kadang sore, kadang pagi, kadang sore. Jadi ucapan perpisahan oleh keluarga kepada Rasulullah SAW, tapi juga keluarga ini mengerti betul hubungan Rasulullah yang begitu dekat dengan Jibril. Seolah-olah Jibril itu bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Nah, itu yang biasa kita lakukan, bahwa kalau ada yang meninggal, baik keluarga kita, tetangga kita, kita kemudian memberitahukannya kepada yang lain. Ya, memberitahukannya kepada yang lain bahwa saudara kita si fulan bin si fulan tadi malam meninggal dunia dan insya Allah akan disolatkan dan dikuburkan seterusnya. Nah itu
adalah salah satu hal yang memang dilakukan sejak dahulu, pemberitahuan tentang orang yang meninggal. Ketika Rasulullah dikuburkan, selesai dikuburkan, itu kemudian kembali Sayyidah Fatimah mengatakan begini, wahai Anas, ini kan riwayatnya sumbernya dari Anas, wahai Anas, kamu dan yang lain-lain itu tega-teganya ini bahasanya, tega-teganya menutupi tubuh Rasulullah dengan tanah. Kan orang kalau dikubur pasti ditutupi kalau tega-teganya. Tapi Sayyidina Anas tidak menjawab untuk menjaga perasaan duka yang sedang menyelimuti hati anak beliau yang paling sayangi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dalam hati Sayyidina Anas, kata ulama menduga-duga nih, sebenarnya tidak tega. Siapapun di kalangan sahabat tidak tega kalau tubuh Rasulullah itu ditimbai tanah ya. Karena Rasulullah itu kan orang yang dimuliakan, orang yang Masya Allah sangat dihormati. Tapi mereka melakukan itu karena memang itu tugas. Karena tugas yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan. Bahwa kalau orang meninggal dimasukkan ke lubang kemudian ditutupi dengan tanah. Nah, apalagi di wadah kita ini kan, kadangnya ditutupi, dijajak-jajak pulang, ditimba rati ya pulang. Nah, jadi sedemikian rupa bagaimana kita bisa memperoleh gambaran Rasulullah SAW itu manusia mulia yang dimuliakan, dihormati sampai-sampai anak beliau mengungkapkan perasaan seperti itu. Tentu itu juga menjadi perasaan-perasaan yang ada di dalam hati para sahabat-sahabat yang lain. Tetapi apa boleh buat, seperti itulah yang memang sudah menjadi tuntunan yang harus dijalankan dari Rasulullah SAW. Ketika orang meninggal ya dikubur seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, apa hubungannya hadis ini dengan kesabaran? Yaitu tentang begitu tingginya kesabaran Rasulullah ketika menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut Rasulullah itu sangat hebat. Apalagi seperti kita ini. Dibandingkan dengan Rasulullah SAW, kita sangat jauh kedudukan kita di sisi Allah dengan Rasulullah SAW. Tapi itu hal yang dianggap wajar saja pada seorang Nabi mengalami hal seperti itu, jamaah sekalian. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, asyaddul bala al-anbiya, tsummal awliya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ya bala cobaannya itu adalah para nabi-nabi. Kemudian para aulia, kemudian yang seumpama mereka. Jadi semakin tinggi derajat dan kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan cobaan yang semakin berat. Jadi kalau kita semakin dekat kepada Allah, ya harus siap-siap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu adalah sebagai batu loncatan untuk bukti kesetiaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perlu menunjukkan bukti kesetiaan kepada Allah. Kita cinta kepada Allah, buktikan kecintaan kita kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah, akan diuji oleh Allah. Betul enggak kita ini berbaik sangka dengan Allah? Kita akan diuji terus. Semakin kita dekat kepada Allah akan semakin mendapatkan ujian. Cuma seperti itu sikap orang beriman ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa bahwa yang menguji dirinya itulah kekasih. Ya. Maka apapun bentuk ujiannya dia akan terima dengan senang hati. Nah, Rasulullah SAW tidak mengeluh dengan ujian yang berat seperti itu. Karena beliau tahu bahwa yang memberikan ujian kepada beliau adalah yaitu kekasih beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah jatuh cinta apa aja? Semuanya rasa coklat gitu kah? Nah, apabila cinta sudah melekat ya. Apa itu? Titik-titik rasa coklat. Artinya yang pahit pun jadi manis kan? Nah, apabila itu memang orang sudah ada keterikatan cinta yang begitu kuat. Jamaah rahimakumullah, inilah hadis yang berikutnya bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi
syakaratul maut yang begitu hebat, dan beliau menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi semua itu. Dan penuh keyakinan beliau mengatakan bahwa ini hanyalah sebentar saja, akan terlewati, setelah itu tidak ada lagi. Jadi kada perlu harus kita persoalkan. Ya, karena itu juga jamaah sekalian, kalau kita misalnya ada di antara keluarga kita, atau mungkin saja suatu saat giliran kita menghadapi keadaan seperti itu, seperti itu, tidak harus kita kemudian menunjukkan sikap yang berlebihan. Ya, kita hadapi dengan penuh kesabaran, keluarga yang melihat juga harus menunjukkan kesabaran, karena semuanya juga akan terlewati. Setelah itu selesailah urusan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, terutama dalam kita menghadapi saat-saat terakhir dalam hidup kita, yang kita tentu saja senantiasa bermohon bahwa keadaan dan kondisi yang akan mengantar hidup kita di akhir kelak adalah keadaan husnul khatimah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين مؤمنين اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته